Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapa sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan para penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan yang sama. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian pula seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke situ seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia mendekatinya lalu membalut luka-lukanya dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dinaikkannya ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, akan kuganti sewaktu kembali. Menurut pendapatmu, siapa di antara ketiga orang itu sesama manusia, orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Maka berkatalah Yesus padanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cerita orang Samaria yang baik hati ini sungguh cerita dalam Injil yang cukup terkenal untuk menjawab orang-orang ahli kitab yang bertanya, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu orang Samaria itu dianggap orang-orang yang berdosa, dianggap orang-orang yang sudah campur baur di Samaria itu, karena itu bukan dianggap orang yang baik. Dan ada rasa sentimen orang-orang Yahudi sendiri dengan orang Samaria. Ada rasa tidak senang, ada rasa
permusuhan juga oleh karena dianggap orang-orang berdosa, tetapi dia menunjukkan belas kasih, orang Samaria yang baik, orang Samaria yang boleh dikatakan juga tidak membeda-bedakan, orang Samaria yang berbelas kasih. Sedangkan orang-orang yang ada di situ, imam dan Lewi, yang dianggap orang yang dianggap orang yang memegang moralitas yang baik, tetapi ternyata dia tidak melakukan kebaikan kepada sesama yang mendapat kecelakaan ataupun mendapatkan perampokan antara Yerusalem dan Yeriko. Karena itu belas kasih dan jauh dari rasa diskriminasi, jauh dari membeda-bedakan orang. Dia hanya mengasihi, mencintai yang menjadi korban itu. Untuk menjawab orang-orang ahli kitab yang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Orang Samaria itu telah menunjukkan sebagai sesama bagi yang menderita perampokan dan dianiaya sampai sakit. Marilah kita merenungkan Injil suci ini, bacaan Injil bagi kita semua, agar kita pun tergerak untuk mengasihi sesama dengan tulus hati, tanpa membeda-bedakan kelompok-kelompok mana dan sebagainya. Kita hening sejenak.